Tetapi untuk binatang, saya tidak lihat Tuhan menciptakan dogi-doginya dengan ada rohnya. Mungkin tadi ada salah sedikit kepleset atau gimana ya Pak? Ya, cuma itu aja sih masukan saya. Jadi di dalam Pengkhotbah dikatakan manusia dan binatang sama-sama punya roh ya. Ya, di dalam Pengkhotbah itu dikatakan manusia dan binatang sama-sama punya roh. Pengkhotbah berapa itu? Pengkhotbah 7 ya. Atau di Kejadian Pak. Kita lihat di Kejadian, kitab Kejadian. Bentar ya, Pengkhotbah 3 ayat 19 ya. Pengkhotbah 3 ayat 19. Bisa ada yang tampilkan Pengkhotbah 3, dibacakan Pengkhotbah 3 ayat 19. Tapi kan Bapak setuju dengan saya dong, bahwa manusia itu punya tubuh, jiwa, dan roh ya. Binatang dan juga punya. Roh itu diberikan oleh Tuhan. Ya. Ya, Pengkhotbah 3 ayat 19. Ya, itu ada manusia dan binatang sama-sama punya nafas. Ya. Tetapi itu di dalam bahasa aslinya itu sama-sama punya ruah. Pengkhotbah 3 ayat 19. Ya. Jadi binatang sama manusia punya roh. Ya. Itu ya, sama-sama punya roh. Bagaimana caranya? Dibaca dulu itu, Pak. Kenapa? Dibaca dulu itu tadi yang pastor bilang. Ya, Pengkhotbah 3 ayat 19. Ada yang bisa tolong bacakan? 3 ayat 19. Pengkhotbah 3 ayat 19. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai napas yang sama. Dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang karena segala sesuatu adalah sia-sia. Demikian, Pak. Ya, nah kata nafas itu kita kan bingung karena LAI maupun Alkitab manapun di seluruh dunia membedakan antara breath, nafas, soul, itu mereka bingung loh, nggak konsisten. Tetapi Alkitab dengan konsisten antara Septuaginta yang berbahasa Yunani dengan Tanakh Ibrani yang berbahasa Ibrani, ya. Kalau udah bilang ruah pasti diterjemahkan pneuma. Kalau bilang soul, jiwa, ya, suke, ya, pasti dia akan terjemahkannya nefes. Nah, kalau bilang nefes pasti jadi suke, bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Bahasa Ibraninya nefes. Tapi itu Pengkhotbah 3 ayat 19, bahasa aslinya dari ruah. Sehingga di dalam Septuaginta jadi pneuma. Roh Kudus itu ya pneuma. Ya kan? Roh manusia itu juga pneuma. Nafas jiwa yang dihukum di neraka itu apa? Yang dihukum di neraka? Roh atau jiwa? Jiwa. Suke. Karena dikatakan roh kembali kepada penciptanya. Roh kita kembali kepada pencipta loh. Tubuh kembali kepada debu. Oke, thank you Pak. Tapi jiwanya kita yang masuk ke Hades atau masuk ke Firdaus lalu dihakimi masuk neraka atau kita masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Jiwa kita. Ya, thank you Pak. Nah nanti di ayat lain, saya lupa ayatnya ya, binatang itu dibentuk dari tanah liat juga loh. Stok ya. Jadi ada binatang ya dibentuk juga loh oleh Tuhan ya. Jadi bukan cuma manusia yang dibentuk dari tanah liat loh. Itu salah ya, anggapan yang salah. Nah, kalau waktu di laut berkeriapan, tiba-tiba berkeriapan. Tapi ada binatang-binatang di darat yang memang terbentuk dari tanah, ya. Itu beneran ya. Jadi kenapa bisa terbentuk dari tanah? Nah, nanti itu semua dari pelajaran kelas evangelis sebetulnya. Jadi promosi kelas saya. Kita ada pelajaran kelas evangelis dan apologetik. Itu semua tak ajarin semua satu-satu. Ayatnya aslinya begini. Ya, itu semua adalah pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak kita atau orang-orang Islam, orang liberal. Kemudian saya kumpulin satu, nanti jadilah kelas evangelis dan apologetik. Nah itu nanti saya ajarin satu-satu itu tentang tubuh, jiwa, roh, yang binatang, bahasa aslinya ternyata terjemahannya tidak konsisten. Kenapa terjemahannya bisa salah walaupun dalam bahasa Inggris? Karena selama tahun 300, dari tahun 380 sampai dengan hari ini terbentuk sebuah dogma. Kenapa saya bilang dari 380? Karena sejak tahun 380 orang tidak boleh baca Alkitab sendiri. Ya sejak zamannya Jerome, orang-orang Kristen nggak boleh baca Alkitab sendiri. Harus para imam, orang perempuan aja nggak boleh pegang loh. Ya makanya ada naskah tua kita, teks Alexandrianus. Karena yang menyalin itu seorang perempuan, maka nggak dimasukkan di dalam naskah resmi. Padahal itu isinya akurat sekali. Alexandrianus itu. Nah, di dalam naskah Alexandrianus ini tertulis Markus 16 ayat 15 tadi. Kalau di dalam naskah yang kita pakai, Vatikanus dan Sinaiticus, ayat 15 tadi malah nggak tertulis loh. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Berhenti itu di ayat 9. Ya, malah di Alexandrianus. Kenapa? Karena tadi ada dogma. Nah, selama ini kita dikekang, di framing oleh dogma. Dan orang-orang di framing oleh dogma ini kemudian akhirnya makin lama dogma jadi dogma makin jauh.
Jadi seharusnya kembali ke teks, makanya Pesyat tadi saya bilang, Pesyat. Nah, tahun 1200 ke tahun 300 udah jauh banget, 900 tahun saudara. Nah, si Ramban ini debat sama Uskup Dominikan, dia debat panjang lebar, si Uskup Dominan cerita dogma, Ramban cerita teks yang di Alkitab. Sebetulnya, kenapa orang Kristen susah menginjili orang Yahudi? Kenapa orang Yahudi susah jadi Kristen? Karena Anda membawa Trinitas. Saya tidak anti Trinitas ya. Saya dari gereja Trinitas dan saya bisa menjelaskan Trinitas dengan baik. Ya, tetapi ketika kita bicara dengan orang Yahudi, jangan pernah bawa Trinitas, karena Trinitas itu berasal dari tradisi pagan. Orang Yahudi tidak percaya Trinitas. Kalau kita bawa Trinitas, orang Yahudi marah. Ya, dia bilang itu pagan. Nah, makanya saya bisa nginjili orang Yahudi, saya bisa menangkan orang Yahudi. Karena saya nggak selalu Pesyat, saya nggak urusan dengan dogma. Saya selalu ke Pesyat. Kita objektif dengan Pesyat. Karena di dalam Pesyat itu saja sudah membuktikan bahwa Yeshua HaMasyiah adalah Sang Elohim sendiri. Ya. Okay, that's all. Thank you for your explanation. But I prefer focus on preaching to the creature, to human being, to believe in Jesus. Even you have the different doctrine or whatever you say, dogma, whatever you say, we are different. But thank you. Ya, memberitakan kabar baik itu ya bukan berarti kita bawa anjing kita ke gereja, ya nggak ada gunanya. Yeah. Memberitakan kabar baik, kabar selamat itu artinya bahkan ketika kita merawat alam semesta ini, segala makhluk, tanaman itu makhluk bukan? Makhluk. Ya kan? Makanya kita harus merawat alam semesta ini, karena itu ada dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Kita diciptakan untuk merawat alam semesta ini, bukan menghancurkannya. Makanya teologi yang di Eropa, ya mereka teologinya sudah ke environment dan humanism. Ya, udah jauh banget. Nah, tetapi kemudian orang-orang Indonesia mengira orang Eropa meninggalkan Tuhan. Enggak. Orang Eropa sudah masuk satu fase ya bahwa yang namanya keselamatan itu bukan agama Kristen. Tapi namanya kabar selamat itu bukan sebuah proper name yang namanya Injil. Bukan sebuah ritual agama, institusi agama. Yang namanya keselamatan itu ketika kita memberikan kebaikan itu kepada orang lain. Itulah kabar selamat. Tetapi kita tahu, Kisah Rasul 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita bisa selamat selain nama Yesus. Sebab begitu kita mengajarkan tentang kasih, tentang cinta, tanpa nama Yesus itu, lalu kita akan menafsirkan bahwa homoseksual adalah cinta. Bukan, itu nafsu. Ya. Okay. Ada orang Eropa datang sama saya membawa anak saya homo, itu kan mereka saling mencinta. Enggak, itu nafsu. Itu adalah fantasi. Yang namanya cinta itu kalau seorang yang mati bagi sahabatnya seperti yang Yesus lakukan, itulah agape. Ya kan? Bahkan Sang Buddha, Muhammad, siapapun di dunia ini, dewa-dewanya orang Hindu pun tidak ada yang mati bagi umatnya, hanya Tuhan Yesus saja. Itulah kita mengerti tentang cinta agape. Amin. Ya. Amin. Itu makanya orang baru tahu agape itu dalam Yohanes 1 ayat 18 ya. Apa? Anak Allah yang di pangkuan Bapa, itulah yang menyatakannya. Itu terjemahnya juga salah ya. Sebenarnya kan kita dari 1 Yohanes 4 ayat 8, Allah adalah agape. Agape itu apa? Mata ganti mata? Bukan. Apakah agape itu? Yohanes 1 ayat 18. Yesus mengeksegesa agape itu. Karena kata mewujudkan itu dari kata eksegesa. Apakah eksegesa? Interpretasi, tafsir. Yesuslah yang menafsirkan agape itu dengan benar kepada kita. Dengan mati di kayu salib. Gitu ya.